Sekarang kita masuk bagian C, yaitu bagaimana akuntansi untuk konsinyasi yang bagian satu ini untuk akuntansi untuk konsinyasi yang selesai. Ya, yang dimaksud tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan secara ringkasnya saja di atas di pertemuan di bagian satu, yaitu terkait dengan akuntansi untuk konsinyasi selesai. Maksudnya di sini adalah saya jelaskan lagi. Yang dimaksud dengan akuntansi konsinyasi selesai adalah jadi semua transaksi yang terkait dengan barang konsinyasi atas barang yang dititipkan tersebut ya, mulai dari pengiriman sampai dengan penyerahan hasil penjualan barang tersebut telah selesai dan dicatat dalam pembukuan masing-masing baik itu konsinyi maupun konsinyor sebelum laporan keuangan masing-masing disusun. Nah, itu maksudnya. Sebelum laporan keuangan tersebut disusun. Nah, faktor yang membedakan antara konsinyasi dan penjualan harus dikenali pada saat barang tersebut ditransfer gitu ya, ataupun pada saat terjadinya transaksi-transaksi setelah pengiriman barang tersebut dicatat. Nah, prosedur akuntansi yang dipakai oleh konsinyi maupun konsinyor tergantung pada dua kondisi nih biasanya. Yang pertama adalah transaksi konsinyi dicatat secara terpisah dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang konsinyasi dipisahkan dari penjualan reguler. Nah, ini yang paling bagus ya. Ini yang paling tepat. Karena kenapa? Biar kita tahu baik itu konsinyi maupun konsinyor berkaitan dengan barang tersebut, kapan sih barang tersebut terjadinya penjualan tersebutnya berapa. Nah, gitu loh. Dan kita juga mengerti apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan sama si konsinyi dari terkait dengan barang yang dititipkan tersebut. Nah, sedangkan yang B ini terjadinya transaksi konsinyasi jikalau digabungkan pencatatannya dengan transaksi lain dan tidak memisahkan keuntungan dari penjualan barang konsinyasi dan keuntungan dari penjualan reguler. Nah, ini memang agak ribet nih. Biasanya pada saat melakukan penjurnalan cuman ada tetap dicatat, misalkan ada cash pada sales, tapi nanti ada tambahan lagi informasi berkaitan dengan bisa itu pembelian maupun inventory dari mana gitu loh, misalkan PTA gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dalam real perusahaan lebih banyak digunakannya itu ya yang A ya, supaya kenapa? Supaya lebih kelihatan berapa sih hasil dari penjualan atau keuntungan dari barang tersebut. Nah, kita bahas dulu yang poin A, gimana kalau misalkan pada saat kondisi transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah. Nah, di mana nantinya ada ketika keuntungan dari penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah, maka nanti si konsinyi akan membuat akun yang dinamakan dengan consignment in untuk masing-masing konsinyasi. Jika konsinyor lebih daripada satu, jadi misalkan consignment in PTA, PTB, PTC. Nah, kalau misalkan barangnya tersebut lebih dari satu. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat seluruh ya beban terkait dengan transaksi konsinyasi. Jadi nanti intinya adalah ketika si konsinyi, ingat aja ketika ada transaksi yang berhubungan sama barang titip jual atau konsinyasi ini, maka kalian nanti harus mencatatnya sebagai consignment in. Nah, itu intinya. Sedangkan nantinya bagi si pihak si konsinyor pasti mencatatnya sebagai consignment out. Nah, yang nantinya di endingnya gitu ya, ketika gini, komisi atau keuntungan penjualan akan ditransfer dari consignment in ke rekening pendapatan. Nah, ketika nantinya di akhir sebelum dilakukan pada saat kita melakukan proses pembuatan laporan keuangan ternyata masih ada consignment in, ada saldonya, maka itu berarti masih ada utang kepada konsinyor. Jadi si konsinyi ini masih ada utang kepada konsinyor yang harus diselesaikan ketika consignmentnya itu masih ada. Nah, sedangkan konsinyor tadi ya akan membuat akun consignment out untuk masing-masing konsinyasi. Jika konsinyinya banyak ya, akun ini didebitkan untuk transaksi yang mencakup seluruh biaya yang terkait dengan pengiriman barang dari konsinyasi sampai dengan biaya-biaya yang terkait dengan konsinyasi. Nah, akun ini juga akan dikredit jika terjadi penjualan barang konsinyasi yang dilakukan oleh konsinyi. Nah, keuntungan atau kerugian barang dagang konsinyasi catat untuk mendebitkan consignment out dan mengkreditkan consignment income. Jadi nanti dia mendebitkan consignment out untuk terjadinya real pada saat terjadinya keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke
contoh ilustrasi. Di sini ada transaksi 1 yaitu 6 Juni. PT Konita mengirimkan 10 set produk ke toko Rijal sebagai barang konsinyasi, harga jual 85 per set, di mana biaya produk adalah 50 per set. Nah, bagi si konsinyi, karena tadi sistemnya adalah sifat barangnya adalah bukan milik si konsinyi, maka di sini hanya memorandum, ya, hanya memorandum berkaitan dengan diterimanya 10 set produk dari PT Konita, ya, sebagai konsinyasi dengan harga jual 85 per set. Di sini harga jualnya udah ada ya. Komisi atas barang tersebut ada 20% dan beban angkut akan dirembes. Nah ini ada kata-kata dapat dirembes. Sedangkan bagi si konsinyor, pengiriman barang oleh konsinyor akan nantinya ya akan dicatat sebagai consignment out pada merchandise shipment atau merchandise inventory is okay sebesar 500. Nah 500 itu dari mana? Nih 10 set dikali dengan 50 per set. Nah dia mencatatnya sebagai pada harga HPP-nya ya. Nah itu yang harus kalian pahami. Terus tanggal 6 Juni di sini ada biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh konsinyor. Ya sudah, kalau ditanggung sama konsinyor pengiriman barang tersebut, tinggal kalian masukkan consignment out pada break out. Nah gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh konsinyor tidak akan dijurnal oleh konsinyi. Jelas ya. Sedangkan nanti akan konsinyor akan mencatat sebagai pengurangan break out, dan break out ini diasumsikan telah dibayar dan telah dibebankan oleh konsinyor sebagai break atas penjualan konsinyasi dan juga atas penjualan reguler. Nah itu makanya. Jadi ini asumsinya telah dibayarkan ya, maka nanti break outnya tersebut ditransfer ke consignment out. Nah terus tanggal 6 sampai tanggal 20 gitu ya, ini asumsinya ada beban-beban yang ditanggung nantinya oleh konsinyi yang nantinya akan dirembes kepada si konsinyor sebesar 25. Nah expense yang nanti dikeluarkan oleh konsinyi gitu ya, ini kan expense-nya dikeluarkan sama konsinyi, otomatis ada cash kan. Tapi ingat nanti akan dirembes. Tadi saya bilang ketika terjadinya transaksi yang berkaitan dengan barang konsinyasi, maka tetap akunnya adalah consignment in 25, jangan expense ya di sini ya. Nah, terus kita lanjut ke di sini akan ada. Nah terus kenapa di sini tanggal yang di konsinyornya kok nggak dicatat ya, karena belum ditagihkan ya. Terus yang di sini tanggal 6 Juni sampai tanggal 20 Juli ada konsinyi berhasil menjual 10 set dengan harga 85. Di sini asumsinya adalah ketika cash maka cash pada consignment in, jadi consignment in-nya dikredit. Nah ketika consignment in dikredit, nah saldonya berarti di sini sebagai utang nih dia ngakuinya nanti ya, karena masih ada utang yang harus dibayar nih kalau misalkan nanti saldo di endingnya adalah consignment in. Nah atau bisa juga AR pada consignment in, tergantung metode pembayaran. Nah tanggal 20 Juli konsinyi mencatat komisi penjualan yaitu 20% dikali dengan total penjualan 850 berarti 170. Nah, komisi penjualan akan didebetkan ke consignment in dan dikreditkan ke dalam commission income ya oleh konsinyi. Sedangkan konsinyor baru nanti akan mencatat transaksi ini pada saat perhitungan penjualan dan penerimaan uang kas. Jadi pada saat si konsinyor ini akan mencatat pada saat ya sudah kapan kasnya diterima, baru diakui sebagai komisi gitu. Nah, tanggal 20 Julinya sekaligus juga jadi di sini ada penyerahan hasil penjualan kepada konsinyor. Dari hasil penjualan tersebut konsinyi langsung aja mengakuinya sebagai consignment in pada cash. Nah, tapi di sini 655 kenapa? Karena sudah diakui adanya pengurangan 170 kan, dari 850 terus didebetkan 170 sehingga nanti consignment in saldonya kan masih 655. Nah, ini yang dibayarkan ya. Consignment in pada cash senilai 655 gitu ya. Sedangkan nantinya si konsinyor akan mencatat cashnya tetap 655. Nah, consignment out kenapa 195? Nah, karena di sini ada commission gitu ya
plus dengan 25 itu tadi beban-beban yang dibayarkan. Nah, jadi 195. Maka cost segment out-nya adalah 850. Nah, nantinya 850 terus di sini ada cost segment out pada cost segment income 95. Didapat dari mana? Nah, ini didapat dengan cara selisih untuk mengetahui dari barang tersebut sebenarnya keuntungannya berapa sih realnya gitu ya. Kita tahu dari harga barang tadi harga jual 850, terus dikurangi 500 harga pokoknya, terus dikurangi 175, dikurangi 25, nah dikurangi 60. 60 itu tadi adalah cost segment out berkaitan dengan biaya pengiriman. Maka nanti dia akan mencatat adanya cost segment out, ini meriklas ya ke cost segment income untuk nanti pencatatan laba atau keuntungan dari cost segment tersebut pada apa? Pada tadi cost segment out pada cost segment income sebesar berapa? 95. Nah, itu terkait dengan bagaimana pencatatan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Toko Rizal dan PT Konita, di mana tadi kita pada kondisi konsinyasi tersebut dicatat secara terpisah dan juga pada saat konsinyasi tersebut dalam keadaan sudah selesai ya. Inilah contoh berkaitan dengan hal tersebut. Nah, nanti kita akan masuk bagaimana kalau misalkan pencatatan secara digabung atau tidak terpisah. Ini saya stopkan dulu, nanti kita lanjut ya ke bagian 3.